Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus mengenai hubungan antara praktik medis dan keyakinan agama dalam masyarakat, serta bagaimana filsafat ilmu dapat membantu menjembatani perbedaan tersebut. Kasus ini menceritakan tentang seorang dokter yang baru membuka praktik di sebuah desa religius. Dokter tersebut ingin memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. Namun, ia menghadapi tantangan karena banyak pasien yang menolak pengobatan modern seperti vaksinasi dan terapi medis ilmiah. Mereka lebih percaya pada doa dan pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu pasien bahkan mengatakan bahwa menggunakan pengobatan modern dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Di sisi lain, dokter merasa bingung karena ia ingin membantu pasien sembuh, tetapi juga harus menghormati keyakinan masyarakat. Menurut saya, kasus ini sangat sering terjadi di kehidupan nyata. Sampai sekarang, masih ada masyarakat yang ragu terhadap vaksin, pengobatan rumah sakit, atau tindakan medis tertentu karena dipengaruhi oleh keyakinan budaya maupun informasi yang berkembang di lingkungan mereka. Dalam filsafat ilmu, kasus ini dapat dianalisis melalui 3 aspek utama, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Yang pertama, yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang sumber pengetahuan dan bagaimana manusia memperoleh kebenaran. Dalam kasus ini, terdapat 2 sumber pengetahuan yang berbeda. Dokter menggunakan ilmu pengetahuan modern yang berasal dari penelitian ilmiah, eksperimen, data medis, dan bukti klinis. Kebenaran dalam ilmu kedokteran diperoleh melalui metode ilmiah yang sudah diuji berkali-kali. Sedangkan masyarakat desa lebih mempercayai keyakinan agama, pengalaman pribadi, serta tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Mereka merasa bahwa doa dan pengobatan tradisional sudah cukup membantu penyembuhan. Disinilah muncul perbedaan cara memahami kebenaran. Dokter melihat kebenaran berdasarkan bukti ilmiah, sedangkan masyarakat melihat kebenaran berdasarkan keyakinan dan pengalaman spiritual. Filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa setiap manusia memiliki cara berpikir yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama, pendidikan, dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, dokter tidak bisa langsung memaksa masyarakat menerima pengobatan modern tanpa memahami sudut pandang mereka terlebih dahulu. Kemudian, aspek kedua yaitu ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau esensi dari suatu masalah. Dalam kasus ini, inti permasalahannya bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kepercayaan dan cara manusia memandang kehidupan. Bagi dokter, penyakit adalah kondisi biologis yang harus diobati secara medis. Namun, bagi masyarakat desa, sakit bukan hanya masalah fisik, tetapi juga berkaitan dengan spiritual dan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu, masyarakat merasa bahwa doa memiliki peran penting dalam penyembuhan. Mereka percaya bahwa kesembuhan berasal dari Tuhan, sedangkan pengobatan hanyalah perantara. Melalui pendekatan ontologi, kita dapat memahami bahwa ilmu kedokteran dan agama sebenarnya tidak harus saling bertentangan. Keduanya bisa berjalan bersama. Pengobatan medis dapat digunakan sebagai usaha manusia, sementara doa menjadi bentuk ikhtiar spiritual dan penguatan batin. Jadi, dokter tidak perlu menolak keyakinan pasien, dan pasien juga tidak harus menolak ilmu kedokteran. Yang diperlukan adalah komunikasi dan saling memahami. Aksiologi membahas tentang nilai, aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Dalam kasus ini, etika memiliki peran yang sangat penting. Dokter memang memiliki tanggung jawab dan memberikan pengobatan terbaik berdasarkan ilmu medis. Namun, dokter juga harus menghormati hak pasien dalam menentukan pilihan pengobatan sesuai keyakinannya. Seorang dokter tidak boleh memaksa pasien menerima tindakan medis tertentu. Sebaliknya, dokter harus memberikan edukasi dengan cara yang baik, sopan, dan mudah dipahami. Etika juga mengajarkan pentingnya empati dan komunikasi. Dokter harus mendengarkan kekhawatiran pasien, memahami alasan mereka menolak pengobatan modern, lalu menjelaskan manfaat dan resiko pengobatan secara perlahan. Misalnya, dokter dapat menjelaskan bahwa vaksin bukan berarti melawan kehendak Tuhan, tetapi justru bentuk usaha manusia untuk menjaga kesehatan yang juga dianjurkan dalam agama. Dengan pendekatan yang menghargai keyakinan pasien, masyarakat akan lebih terbuka menerima ilmu medis. Selain itu, dokter juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun kepercayaan masyarakat
terhadap dunia kesehatan. Jika dokter bersikap kasar atau merendahkan keyakinan pasien, maka masyarakat akan semakin menolak pengobatan modern. Menurut saya, solusi terbaik dalam kasus ini adalah membangun dialog antara ilmu pengetahuan dan agama. Tokoh agama dan tenaga kesehatan dapat bekerja sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak merasa bahwa ilmu kedokteran bertentangan dengan agama mereka. Kesimpulannya, filsafat ilmu membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama melalui pemahaman tentang sumber pengetahuan, hakikat masalah, dan nilai etika dalam kehidupan. Melalui epistemologi, kita memahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam memandang kebenaran. Melalui ontologi, kita memahami bahwa kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga spiritual. Dan melalui aksiologi, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan dengan etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, hubungan antara ilmu kedokteran dan agama seharusnya bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi demi kebaikan manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.